Terima kasih kepada Ibu Rahayu atas kesempatannya. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mohon izin untuk berdiri di depan ya. Tidak diizinkan. Ya. Baik, sebelumnya yang saya hormati tim ahli dari SMP Negeri 61, kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan ibu guru dari SMP 21, SMP 31, SMP Nusantara Islamic School dan SMP 1 Atap, dan tak lupa pula rekan-rekan seperjuangan saya di P5 ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja karena ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai proyek P5 yang akan kami laksanakan kepada siswa-siswi kami di SMP Negeri 61. Nah, kami judulnya yaitu dari yang sederhana menjadi berharga. Bisa next? Baik, kewirausahaan dalam ekonomi. Tujuan dari kewirausahaan ini adalah menumbuhkan jiwa yang tangguh, pantang menyerah, memiliki daya saing kreatif, juga inovatif. Nah, di sini kami mengambil tema kewirausahaan. Kenapa? Karena mungkin kami mengharapkan peserta didik kami dapat memiliki karakter yang pertama, karena wirausahawan itu memiliki karakter yang visioner dan juga kreatif, memiliki daya saing dan pantang menyerah. Next. Nah, latar belakang proyek. Indonesia terkenal akan keberagaman rempah-rempah sejak zaman nenek moyang. Rempah-rempah seperti yang kita ketahui, diantaranya mungkin di daerah bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang namanya serai, kunyit, lada, kayu manis dan lain-lainnya. Mungkin di daerah bapak-bapak ibu atau di kampung halamannya ada di sekitarnya yang menanam tanaman tersebut. Kemudian untuk itu kami memilih serai di dalam proyek kami karena tanaman serai ini banyak sekali di lingkungan sekitar kami. Contohnya mungkin di Burangkeng juga ada di daerah kampung saya. Kemudian juga ada di dekat SMP Negeri 61. Yang mungkin banyak tanaman serai itu ada di daerah Mukti Jaya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang kadang jalan-jalan ke daerah Mukti Jaya biasanya banyak yang menanam serai. Nah, kemudian para petani di Kecamatan Sentu yang memilih menanam serai alasannya yang pertama bibitnya murah dan juga mudah didapatkan. Oleh karena itu kami memilih serai sebagai proyek yang akan kami laksanakan di dalam P5. Oke, Bapak Ibu, tahu ini apa? Serai. Iya, abang ini nggak tahu, ini namanya serai ya. Ibu-ibu biasanya tahu, biasanya ini dipakai buat bikin liwet, bikin nasi uduk, ya Bu. Soto biasanya pakai serai. Nah, jadi serai ini merupakan tumbuhan yang masuk ke dalam familia rumput-rumputan atau bahasa ininya poaceae. Dikenal juga dengan nama serai dapur. Kalau serai dapur, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin orang-orang Sunda bilangnya adalah tanaman serai. Kemudian untuk orang Halmahera bilangnya bubu. Nah, tanaman ini dikenal dengan istilah lemongrass karena memiliki bau yang kuat seperti lemon, sering ditemukan tumbuh alami di negara-negara tropis. Next. Nah, manfaat serai. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin masih minim informasi mengenai manfaat dari serai. Nah, kita juga sama sebenarnya minim informasi karena kemarin kata Pak Cahyo, kenapa kita nggak manfaatkan Mbah Google ya? Jadi ini kami memanfaatkan Mbah Google dan beberapa dari mungkin dari artikel-artikel. Jadi yang kami ambil manfaat serai diantaranya yang pertama dapat mengobati penyakit kulit, yang kedua mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang, minuman dari berbahan serai. Kemudian kaya antioksidan, mengurangi peradangan, mencegah mual dan sakit perut.
kemudian meredakan stres dan kecemasan. Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang stres bisa mengkonsumsi serai. Nah, kalau duit itu nomor 1 Pak pasti. Ya, kemudian mengurangi kembung. Kemudian juga yang terakhir adalah sebagai pengawet makanan. Next. Nah, ini merupakan perencanaan pembuat proyek. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi proyek P5 ini yang kami ambil contoh produknya yaitu sabun dari tanaman serai, ya, sabun dari tanaman serai. Nah, ini kita melakukan beberapa tahapan, 12 tahapan. Kenapa 12 tahapan? Karena menurut kemarin informasi P5 ini dilaksanakan sebanyak 120 jam dan setiap pertemuannya itu dilaksanakan 10 jam. Jadi 120 kami bagi 10 jam menjadi 12 tahapan. Jadi selama 12 pertemuan ini anak-anak selalu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah kami berikan. Kemudian juga yang pertama, pengarahan kepada peserta didik kelas 7. Nah, pada tahapan ini kami mengarahkan kepada siswa-siswi untuk mengetahui proyek yang akan kita laksanakan selama P5 ini, yaitu program kewirausahaan. Pada tahapan ini juga kami akan memberitahukan kepada siswa apa itu wirausaha, mengapa pentingnya berwirausaha, dan juga pentingnya wirausaha untuk para peserta didik atau anak-anak remaja gitu. Kemudian yang kedua, kita akan mendatangkan narasumber wirausahawan lokal atau dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kenapa kami mendatangkan narasumber? Karena kenapa kita mendatangkan narasumber? Karena nanti ketika narasumber datang, kita akan memberikan sebuah poin. Yang pertama, mungkin ketika wirausahawan lokal yang datang, kita akan memberikan poin, contohnya pengalaman mereka selama berwirausaha, kemudian ada tantangan atau hambatan mereka selama berwirausaha atau berbisnis. Kemudian juga nantinya mereka akan memberikan motivasi kepada siswa-siswi kami untuk memiliki jiwa yang berwirausahawan, ya. Kemudian yang terakhir, berorasi, aku ingin menjadi pengusaha. Nah, jadi di berorasi aku ingin menjadi pengusaha sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi seorang wirausahawan itu dikenal dengan karakternya yang visioner. Nah, kami berharap dengan adanya orasi ini, aku ingin menjadi pengusaha, mereka dapat menyampaikan visi dan misi mereka. Ketika di pertemuan ini mereka akan membuat visi dan misi secara spontan gitu, dan mereka akan mengutarakan visi dan misi mereka ke depan teman-temannya yang memperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, membuat mading berdasarkan ide yang ditentukan. Nah, membuat mading ini nantinya siswa dan siswi akan membuat mading sesuai dengan ide yang ditentukan. Misal, contoh, saya misalkan menemukan ide membuat sabun dari tanaman serai. Nah, nanti itu akan dibuat madingnya. Contohnya misalkan alat dan bahan dalam pembuatan sabun serai itu apa aja, tahapannya apa aja. Nah, nanti kita akan lanjut ke diskusi lesehan. Diskusi lesehan ini mereka akan mempresentasikan ide dari yang mereka tentukan sebelumnya. Mereka akan mempresentasikan di diskusi lesehan, dan itu di diskusi lesehan ini kita akan bertukar informasi satu sama lain, bukan berarti kita menjatuhkan satu sama lain, tapi bertukar pikiran, memberikan saran atau memberikan kritik, ya, di situ. Kemudian ada penyusunan tim kerja. Nah, penyusunan tim kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan. Misalkan butuh ketua tim, butuh sekretaris, butuh bendahara, ataupun butuh yang lainnya. Jadi di penyusunan ini masuknya ke dalam kontekstual. Kemudian juga ada kunjungan ke sentra yang sesuai. Kunjungan ke sentra yang sesuai ini yaitu ketika tadi anak-anak sudah mendapatkan ide segala macam. Misalkan contoh, saya mendapatkan ide membuat sabun dari tanaman serai. Mungkin
kita akan mencari sentra-sentra yang memang berhubungan dengan ide tersebut. Misalkan contoh pabrik sabun yang mungkin saya ketahui kalau nggak salah ada di daerah Bantar Gebang atau daerah Cimuning gitu ya. Kemudian presentasi bisnis antar kelompok. Nah, jadi nanti siswa-siswi ini berhubungan dengan yang tadi diskusi lesehan. Beliau siswa-siswi ini akan mempresentasikan bisnisnya mereka kepada teman-teman sekelompoknya, sama di situ juga saling bertukar pikiran. Cuma nanti kita akan seperti ada, jadi misalkan contoh ada satu kelompok ada 8 orang. Nah, 8 orang ini dibagi menjadi 4 orang. 4 orang sebagai presentator dan 4 orang sebagai observator. Jadi tugasnya ini mungkin yang 4 orang untuk presentasi ide mereka, yang 4 lagi untuk mengobservasi mengobservasi hasil ide-ide dari kelompok lain. Nah, kemudian yang terakhir perencanaan dan desain kemasan. Mungkin kenapa ada pertanyaan, khawatirnya ada pertanyaan, kenapa nggak produksi dulu? Karena menurut pandangan saya, ketika nanti kita melakukan proses produksi dulu, di pertemuan berikutnya mungkin anak akan bingung dengan perencanaan dan desain kemasan. Produknya sudah jadi, namun desain dan kemasannya ini belum jadi. Mungkin itu kenapa saya menaruh perencanaan dan desain kemasan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada perencanaan promosi dan proses penjualan. Setelah perencanaan kemasan telah selesai, kemudian ada perencanaan promosi dan proses penjualan. Kira-kira di dalam promosi ini kira-kira target yang akan kita tuju siapa? Kalau misalkan saya sempat ngobrol dengan ibu kurikulum tentang jadwal, kemungkinan nanti ketika proses produksi dan promosi, jadi kita akan membuat market day ketika pembagian rapot, karena kita sudah menghitung kira-kira pembagian rapot sesuai dengan kegiatan market day gitu. Jadi targetnya itu yang pertama mungkin orang tua dan juga siswa-siswinya. Kemudian juga promosinya juga bisa berupa penjualan melalui online. Selanjutnya proses produksi biasa sesuai dengan ide mereka apa yang akan dibuat, mereka akan produksi hal tersebut. Cuma di dalam proses produksi ini kan kemarin kata Pak Cahyo itu kan belum tentu siswa tersebut yang membuat produk tersebut. Nah, bagaimana supaya kita percaya? Supaya kita percaya, kita harus memberikan tugas berupa dokumentasi, baik itu video ataupun yang lainnya. Yang terakhir market day atau pasar besar. Pasar besar ini saya mendapatkan pasar besar ini artinya pasar pameran ya pokoknya pasar besar itu pokoknya kita ada kepanjangannya, cuma saya lupa ya. Ya intinya itu dari tahapan-tahapan yang sudah kami sampaikan tentang perencanaan pembuatan proyek. Temanya yaitu kewirausahaan. Next. Kemudian dalam pembuatan sabun dari tanaman serai ini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada gelas ukur, ada timbangan, cetakan, spatula, panci, kemudian ada serai, palm oil, NaOH, dan juga minyak serai. Mungkin kita juga akan menayangkan video, ya, video pembuatan sabun dari tanaman serai. Mungkin sedikit informasi aja. Kemarin dapat tips dari Pak Cahyo untuk menjadi tim KP itu harus kompaknya, Pak Cahyo. Nah, kebetulan alhamdulillah kami ketika kami melakukan pembuatan produk ini, alhamdulillah tadi malam kami begadang, bapak dan ibu-ibu ya, begadang untuk membuat produk ini ya gitu. Mungkin ini adalah salah satu contoh dari pembuatan sabun dari tanaman serai. Proses pembuatan sabun dari tanaman serai. Kalau kecil, kita udah yang berapa?
market day diundang. Oh iya, mungkin Bapak dari tim SMP Negeri 6 Setu mungkin jangan bosan kalau misalkan nanti ada saya ke SMP 1 mulu ya. Numpang ngopi maksudnya. Numpang ngopi sambil diskusi ya. Karena sejatinya junior itu akan selalu belajar dengan senior gitu ya. Nah, ini merupakan proses pembuatan dari sabun. Proses pembuatan sabun dari tanaman sereh. Nah itu Nah itu merupakan proses pembuatan sabun dari tanaman serai ya. Mungkin tadi Bapak Ibu melihat ada yang mengaduk mengaduk seperti adonan selama 30 menit atau 45 menit. Itu selama 45 menit Pak Iman ngaduk terus, nggak berhenti ya mungkin cukup sekian. Belum, masih ada. Oh iya, ini ada video hasil cuci tangan dan juga ada produk yang telah kami buat. Ini ada contohnya. Karena ini dari bahan alami, jadi saya tadi nanya ke Pak Cahyo, Pak kalau misalnya dari bahan alami kok nggak berbusa? Ya memang kalau misalkan dari bahan alami sabun itu tidak berbusa karena tidak ada deterjennya, Pak Cahyo. Nah seperti itu tadi saya menanya kepada pimpinan project dari SMP Negeri 6 Setu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau misalkan mau lihat contoh produknya bisa nanti saya anterin satu-satu ya. Cuma buat contoh doang. Contoh ini aja minta sekolah. Ucup nikah aja belum udah serai dia. Oh, serai. Ini Bapak Ibu itu penampilan dari SMP 6. Mungkin ada mau komentar atau masukan atau mau tanya silakan. Kami persilakan ke tim SMP 6. Dari SMP 2 mungkin ada yang mau bertanya ke mumpung dari Pak Cahyo ada nggak tahapan-tahapannya mungkin yang mau ditanyakan? Silakan Pak Cahyo. Sini Pak Cahyo di sini. Sambil nunggu Pak Ucup promosi sabun serai. Makasih. Keren sekali nyampe udah bikin produknya. Makasih banyak. Itu membuktikan semangat SMP 6 untuk melaksanakan kegiatan proyek. Terima kasih banyak. Saya nggak akan berkomentar banyak untuk tahapan segala macam. Saya yakin teman-teman nanti ketika melaksanakan akan menemukan berbagai kesulitan, menemukan berbagai tantangan, dan itu yang akan membuat teman-teman hebat. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ini yang disebut belajar sepanjang hayat. Ya. Ada satu yang ingin saya tanyakan sebenarnya ke SMP 6. Hasil produk akhirnya harus sabun, diarahkan ke sabun atau tidak? Ya. Barusan saya searching. Akhirnya saya belajar juga tentang serai. Ternyata serai itu bisa dibikin puding, bisa dibikin obat nyamuk. Ada serujak, serai, daun jeruk, kayu manis, seruni, serai, dan jeruk nipis. Ternyata banyak produk yang bisa kita buat dari serai. Nah kalau anak-anak bisa, teman-teman bentuk kayak saya tadi barusan nyari apa yang bisa dibuat dari serai, terus mereka bilang kita bikin puding lah, keren. Ya. Jadi belajarnya akan lebih berwarna. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi berarti modul ini bukan yang pertama ya, karena akan ditaruh di
17, teman-teman harus sudah punya 2 modul. Nah, untuk semester 1 itu bahasa khusus ya, sama bahasa Indonesia. Oke. Thank you.